Ya, bismillah, kita mulai belajar. Ini quote tadi saya tengok ada quote ini menarik. Kata beliau begini, aku bukan nabi. Mungkin maksudnya beliau, tidak harus kalian setujui semua pikiranku. Tugasku adalah membuat jendela setelah sebelumnya hanya ada dinding. Jadi kadang-kadang kita itu terpenjara oleh banyak hal, oleh pikiran kita, gagasan kita, ideologi kita, cara pandang kita, mindset kita. Yang itu kadang-kadang membuat kita kebingungan kalau ada situasi baru yang berbeda, yang tidak terjawab oleh mindset kita. Maka kita perlu cara berpikir alternatif. Itu yang istilah beliau jendela. Tugas saya membuat jendela. Jadi memberi tawaran, kira-kira bisa enggak kamu lewat sini. Semula enggak ada jalan sama sekali. Kita terpenjara oleh pikiran kita. Lah situasinya situasi yang tidak memungkinkan untuk pandangan kita bisa dijalankan. Nah, itu terus dicarikan bobolan. Kadang-kadang dalam hidup itu kita ketemu momen-momen yang modal pikiran lama kita tidak bisa menjawab itu. Perlu alternatif-alternatif khusus. Disitulah kita perlu jendela. Disitulah senangnya orang punya wawasan luas. Tidak pilih-pilih, karena sering saya bilang wawasan itu kayak senjata. Berarti kita punya banyak senjata. Yang tentu saja ya momennya harus pas makainya. Maka kata Foucault, aku bukan nabi tapi hanya seorang tukang jendela yang membuat jendela bagi dindingmu. Baik, nah saya lanjutkan. Sebelum ke kesehatan mental, kita ke sini dulu ya. Ini tema ini dulu pernah kita bahas waktu pandemi. Saya masih ingat waktu pandemi itu saya membahas tentang sakit. Filosofinya sakit. Nah, ternyata yang kita sebut sakit itu jenisnya 3 kalau dalam bahasa Inggris. Yang pertama disease, yang kedua illness, yang ketiga sickness. Ini beda. Kalau disease itu yang terjadi dengan tubuh kita. Kalau illness itu yang kita rasakan. Kalau sickness itu konsep sakit. Ya, misalnya kepala kita terbentur sehingga terus ada ya bengkaknya. Nah, kepala bengkak itu disease. Terus kita merasa senut-senut. Nah, senut-senutnya itu illness. Terus kamu ke dokter, terus dikasih konsep, ini namanya sampean memar, namanya sakit ini, obatnya harus ini. Nah, itu sickness-nya. Kalau yang pertama sifatnya objektif, disease itu objektif itu ya faktanya. Kepala yang bengkak, tangan yang berdarah, gigi yang copot, ini kan objektif. Tapi kalau illness ini subjektif. Ada orang kepalanya bengkak, santai saja. Sakit kayak gini ringan, bagi dia kayak enggak sakit. Itu subjektif. Ada yang kesenggol dikit sudah teriak-teriak, ada yang parah, santai saja. Itu illness, sifatnya sangat subjektif. Yang ketiga, sickness. Kalau sickness ini namanya intersubjektif. Kesepakatan.
Jadi kan di situ ada konsep, ada teori tentang sakit. Tensinya berapa, Pak? Oh, tensinya saya 140. Wah, Bapak termasuk darah tinggi, ini sudah bahaya ini ya. Ini konsep. Tingginya tekanan darah itu disease. Teman-teman pusing atau tidak dengan tensi yang tinggi itu subjektif, itu illness. Terus divonis punya penyakit darah tinggi, hipertensi, itu sickness. Bisa saja orang secara sickness dia diputus parah, tapi illness-nya dia santai saja. Dan ternyata ya umurnya panjang. Nah, bisa saja begitu. Ini nanti di Foucault beliau banyak bahas yang nomor 3. Jadi yang sickness ini, bahwa sakit atau tidak itu kadang-kadang sifatnya kesepakatan orang pinter-pinter. Kita hanya objeknya. Kita sering ditakut-takuti, wah ini sudah gejala ini sudah, terus kita divonis ini, divonis itu, terus kita panik. Karena panik terus sakit beneran. Kita sering begitu. Baik. Jadi nanti ada alirannya di filsafat, kok membahas rasa sakit hanya disease-nya saja, namanya naturalisme. Yang objektif tadi loh, hanya lihat, oh sekarang tensinya 140, 150, oh kepalanya bengkak, oh, hanya ini yang dibahas. Yang terjadi dengan organ atau tubuh kita ya, ini namanya naturalisme. Kalau yang dibahas illness-nya saja, yang kita rasakan saja, itu namanya instrumentalisme. Kalau yang dibahas kesepakatan teori-teori kedokteran, konsep-konsep tadi, namanya konstruktivisme. Jadi ini beda-beda ya. Ini wawasan awal ya, sebelum teman-teman nanti memahami pikirannya Foucault. Jadi beliau ada di ranah ketiga yang melihat sakit itu seringkali ya urusan kesepakatan. Biasanya kesepakatan ahlinya, atau istilahnya Foucault, orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan di dunia kesehatan ya para ahli medis, dan kita objeknya. Jadi bisa saja sebenarnya ya kalau untuk tubuh kita tidak sakit kok, kita tidak tapi begitu divonis dokter ya kita tetap diklasifikasi sebagai sakit. Apalagi yang mental. Nah, kalau fisik sih mending, tapi mental ini loh, mental itu kan nanti mengkategori ini waras, ini tidak waras, ini normal, ini tidak normal. Dan itu kalau model kesepakatan itu kayak dulu Ronggo Warsito. Kalau semua orang sudah tidak waras, ada satu orang waras, ya satu orang waras ini yang dianggap tidak waras. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu kadang ya kesepakatan. Di sini mayoritasnya apa? Yang beda dengan semua orang satu ini, mesti dia akan dianggap yang tidak normal. Yang mayoritas itulah yang punya kuasa memutuskan ini normal, yang itu tidak normal. Inilah nanti yang jadi fokusnya Foucault. Baik, sebelum ke sana kita awali dari ceramahnya beliau. Ini tadi yang saya sebut ceramah beliau di bagian fase-fase akhir hidupnya ini sekitar tahun 82 di Universitas Vermont. Ini saya awali dari sini biar nanti lebih mudah, karena tema kita mencari ketenangan diri, mengelola diri. Jadi beliau menyebut ada 4 jenis teknologi
Kita selama ini mungkin menganggap teknologi itu hanya yang pertama itu saja. Kita sering mengabaikan 3 teknologi yang lain. Meskipun nanti di ceramah itu beliau menyebut cuma saya hanya fokus pada 2 teknologi yang terakhir, yaitu teknologi of power dan teknologi of self. Ya, pelan-pelan kita mulai belajar. Hari ini kita kuliah beneran. Ya, ada 4 jenis teknologi. Yang pertama namanya teknologi of production, teknologi produksi. Nah, itu yang selama inilah memproduksi, mengubah, memanipulasi sesuatu. Pasir jadi kaca, kapas jadi kain, itu teknologi namanya. Ini definisi kita sehari-hari teknologi, ya itu. Fakultas teknik itu ya isinya itu. Saya tidak tahu apa ada fakultas teknik jurusan teknologi of self misalnya. Teknologi of power misalnya. Tidak ada ya. Selalu teknik itu ya teknik yang paling atas itu. Teknologi of production. Ada jenis kedua, teknologi of science system, teknologi sistem tanda, bahasa, sastra, mungkin sekarang ada model AI, artificial intelligence, dan lain sebagainya, pendidikan, ini sistem makna. Ini juga kan teknologi. Cara kita menyampaikan makna, cara kita mengungkapkan gagasan, dan lain sebagainya. Ini ada tekniknya. Yang ketiga, teknologi of power. Teknik kekuasaan. Cara mengontrol, mengarahkan orang atau mengarahkan kelompok orang. Ya contohnya hukum, militer, rumah sakit, penjara. Ini kan teknik-teknik untuk mengarahkan orang. Hati-hati, jangan jahat loh, nanti tak masukin penjara loh. Nah, hidup jangan kacau, nanti kalau sakit masuk rumah sakit loh. Ini sebenarnya teknik untuk mengumpulkan, mengontrol, mengarahkan individu atau kelompok. Yang keempat, ini yang banyak dibahas oleh Foucault, ya mungkin ini yang kita bahas malam hari ini ya, teknologi of self. Jadi bagaimana kita membentuk identitas, perilaku, moralitas untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Jadi kita ibadah, kita diet, kita nyari hiburan, kita apa, itu bagian dari teknologi of self. Kemarin berbulan-bulan kita membahas kebahagiaan. Cara kita menuju kebahagiaan itu teknologi of self. Bulan ini kita menuju ketenangan hidup, itu teknologi of self. Jadi teknik mengarahkan diri. Identitas kita seperti apa, yang kita lakukan apa, yang jangan kita lakukan apa, dan lain sebagainya. Ini namanya teknologi of self. Nah, Foucault di pidatonya itu beliau akan lebih fokus pada teknologi of self ini dan teknologi of power. Kita bahas dulu yang teknologi diri ya. Nanti setelah itu teknologi power kita sambungkan dengan kesehatan mentalnya. Gimana sih cara teknik untuk memodifikasi diri dengan menuju tujuan yang kita inginkan? Teman-teman kan mestinya punya cita-cita. Nah, cara mengelola diri, mengarahkan diri
biar sampai pada cita-cita, keinginan, kebahagiaan, kesuksesan, itu caranya gimana? Itulah nanti yang disebut teknologi of self. Nanti ada 4 cara yang beliau tawarkan. Unsurnya teknologi of self atau teknologi diri itu 4. Yang pertama, pengenalan diri atau pengetahuan diri. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, praktek. Yang keempat, tujuan. Pak ya. Jadi yang pertama, kita harus kenal diri kita. Kita belajar filsafat, belajar agama, mencari ilmu, sekolah, kuliah. Itu kan dalam rangka mengenal diri. Kalau sudah kenal, terus kita arahkan, kita atur. Tanpa pengenalan diri, bagaimana kita mengarahkan diri. Ini basic sudah. Di tema-tema humaniora kemarin itu, tema tentang manusia apapun, awalnya memang mengenali diri. Bahkan sampai kalian belajar tasawuf pun diminta mengenali diri. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu kan kenal diri. Jadi ini sudah bolak-balik disarankan. Saya tidak tahu teman-teman sudah melakukan apa belum. Kenalan dengan dirimu sendiri. Kalau kalian jatuh cinta, itu kan mesti kalian kepo dengan orang yang kalian taksir. Loh, kalau sama orang lain saja kamu sekepo itu tidak sama dirimu sendiri. Ayo dikenali ya diri kita. Tipe orang yang bagaimana sih aku itu? Kemudian kelebihanku apa? Kekuranganku apa? Dan seterusnya. Yang kedua, kekuasaan. Power. Dalam hidup kita, di sekeliling kita itu ada power yang bekerja. Ada yang tidak kita sadari, ada yang kita sadari. Ada yang kita sadari, kita terima, ada yang kita sadari dan kita tolak. Namanya resisten. Ini kedua. Jadi kita itu kan hidup tidak mungkin semuanya kita putuskan sendiri. Selalu saja ada kekuasaan, kekuatan, power yang mempengaruhi kita. Power itu tidak harus negara, tidak harus orang level tinggi, mungkin sekedar teman yang menghegemoni kita atau sahabat yang punya kuasa ini, kuasa itu dalam hidup kita, itu pasti ada. Mari kita kenali kerja kekuasaan dalam hidup kita. Itu pasti ada. Tidak mungkin orang free sepenuhnya, tidak ada. Kekuasaan yang bekerja dalam diri kita pasti ada. Sebebas apapun kita. Ya, misalnya Pak, saya itu bebas, tidak mau terikat apa saja. Loh, kamu seperti itu ikut siapa? Ikut Pak Faiz, Pak. Bodoh ae. Itu berarti saya menghegemonimu. Jadi ada kuasaku yang bermain dalam dirimu. Baik, yang ketiga prakteknya. Kita yang namanya teknik kan berarti ada caranya, prakteknya apa? Diet kah, meditasi kah, pengakuan dosa, nanti ada penjelasannya. Ada banyak yang harus kita lakukan untuk teknologi diri. Dan yang keempat, tujuannya. Kebahagiaan, pencerahan, kesehatan, kesuksesan dan lain sebagainya.